Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini, kembali kita bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita masih bisa untuk merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah di bulan mulia bulan Ramadan ini. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah Rabbul Alamin masih memberikan kepada kita nikmat berupa nikmat bisa merasakan nikmat sehat, nikmat ketentraman dan lain sebagainya. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat walafiat terus ya. Diberikan perlindungan dari segala macam penyakit, virus, keburukan dan lain sebagainya. Dan senantiasa diistiqomahkan untuk terus beribadah kepada Allah Azza wa Jal hingga akhirnya kita menjadi insan yang bahagia dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak pernah kita lupakan salawat iring salam tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Para tullabul ilmi, para santri semua, Ma'had Sawung Tahfiz, bismillah. Demikian pula kepada seluruh ikhwan dan juga akhwillah di rumah. InsyaAllah ta'ala pada hari ini kita akan kembali untuk membahas surat Al-Fatihah, yang dimana kita akan mencoba untuk membacanya sesuai dengan makhraj, demikian pula tajwid atau sifat huruf yang benar. Karena memang ketika kita tidak peduli belajar ya, maka kita pun tidak mengetahui kesalahan yang sudah kita lakukan bertahun-tahun gitu. Karena seorang itu tahu dia tersalah ketika dia mengetahui ada kebenaran. Seorang tidak akan pernah dirinya itu merasa bersalah kecuali dia sudah tahu ternyata ada kebenaran yang menyelisihi apa yang sudah dilakukan. Baru dia sadar. Demikian pula orang yang dia mengetahui sholatnya sampai saat ini belum sempurna, yaitu diketahui ketika dia belajar tentang cara sholat Nabi SAW. Demikian pula kita ya mengetahui kesalahan-kesalahan dalam baca Al-Fatihah ketika kita sudah belajar membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Alhamdulillahirabbil alamin, kita mencoba ya untuk mempelajari bersama-sama pembacaan Al-Fatihah agar kita benar. Dan insyaallah taala sebagaimana diakadkan di awal ya, insyaallah bahwasanya ini berupa daurah beberapa sesi. Dan kemudian nanti bagi peserta akan mendapatkan sertifikat ya, sertifikat keikutsertaan. Kemudian bagi yang memang membaca Al-Fatihah dan baik dan benar sesuai dengan makhraj dan hurufnya, kami akan berikan ya sanad sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting adalah kita tidak lahan ya, tidak melakukan kesalahan dalam baca Al-Fatihah gitu. Jadi kalau memang lahannya tidak ada, sifat makhrajnya itu sudah terlaksana alhamdulillah, insyaallah ya kami akan berikan karena insyaallah mudah ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita itu bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan juga dengan yang benar. Ya agar terhindar dari lahan. Ya lahan itu terbagi berapa? Dua ya, disampaikan oleh Abu Amr Ad-Dani, beliau rahimahullahu taala mengatakan al-lahnu lahnan. Lahan itu ada dua. Jaliyun wa khafi, yaitu lahan jali dan lahan khafi. Apa bedanya? Fal jaliyu lahanul i'rab. Adapun lahan jali adalah lahan yang terjadi pada i'rab atau pergantian apa? Hurufnya, harokatnya ya dan juga lain sebagainya. Wal khafiyu tarku i'ta'il huruf huquqaha. Adapun lahan khafi adalah meninggalkan ya sifat huruf, hak-hak huruf.
min tajwidi lafdihi, dari tajwidnya, ya, kemudian sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Sehingga ketika ana membaca misalkan kalimat a'udzu dengan ain dua-duanya, a'udzu, lahan khafi lahan jali. Nah, jali, maka ini merusak. Tapi kalau ana baca a-nya a biasa, ya, atau a hamzah, a'udzu misalkan, itu lahan jali khafi. Kenapa? Karena terlalu panjang bacaannya, ya. Jadi tidak dipanjangkan. Ya, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan lebih dari 2 harokat, maka tersebut sebagai lahan khafi. Nah, sehingga harus kita benar-benar untuk membaca, ya, Al-Fatihah agar kita terhindar dari lahan. Karena memang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau sampaikan kepada kita tentang kekeliruan dalam pembacaan Al-Fatihah yang tersebut sebagai lahan jali atau bisa membatalkan sholat. Apa itu yang pertama? Tasdid al-huruf. Ya, kurang tasydidnya, syiddahnya kurang, tasdidnya atau tasydidnya yang ada seperti huruf W di atas itu kurang dari berapa? Kurang dari 14 kalau beserta dengan bismillah. Kalau kita bacanya 13 saja atau 12, maka Al-Fatihah kita tidak sah. Demikian pula salat kita. Kita membaca Al-Fatihah itu rukun apa sunnah? Rukun salat. Sehingga kalau kita meninggalkannya, maka itu bisa menyebabkan salat kita itu batal. Paham sampai sini, ya? Yang kedua apa? Mengganti hurufnya dan mengganti harokatnya. Semacam apa? Misalkan an'amtu. Yang benar apa? Apa yang benar? An'amta. Nah, ini akan berbeda. Kalau an'amtu artinya adalah aku berikan nikmat tersebut, ya. Aku telah berikan nikmat tersebut. Kalau an'amta, kamu telah berikan nikmat tersebut. Maksudnya kamu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini lahan jali, maka kita harus terhindar dari lahan jali tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pertemuan terdahulu sudah kami sampaikan tentang cara membaca at-ta'awudz, ya, ta'awudz atau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana kata para ulama, ta'awudz ini adalah kita membacanya sekali saja ketika di rakaat yang pertama. Jadi rakaat yang selanjutnya tidak perlu kita baca ta'awudz. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan kalau kita lupa, kita bisa di rakaat yang lainnya. Ya, baca Al-Fatihahnya ta'awudzan dulu, baca ta'awudz dulu. Namun kalau kita ingat setelah baca doa istiftah, kita melakukan at-ta'awudz, kemudian kita, ya, membaca Al-Fatihah. Ya, paham tuh? Ya, paham insyaallah taala. Iya, sudah kemarin kita jelaskan, ya. Kemudian setelah diapain tuh? Danya dimundurkan karena kita memberikan sifat huruf danya, ya, yang kita kembali kepada makhrajnya. Makhraj dha itu apa? Tarfu al-lisan atau ujung lidah. A'udzu. Ya, a'udzu, kemudian billahi minasy, ya, sya di antara sifat sya itu apa? Tafashi, udara itu mengalir. Sya, dan tidak ada hubungan dengan bibir, bukan sya, nggak ada hubungan. Karena sebuka apapun kita bibir kita, ya, ketika ngomong sya, ya udara segitu-gitu aja. Nah, sehingga tidak ada hubungan dengan bibir. Sya. Syayuta, ya, syayuta, ta, ya, kemudian ta, ya, ini bagian dari huruf apa? Isti'la. Isti'la apa? Menaik suaranya ke atas langit-langit. Langit-langit apa? Langit-langit masjid, bukan langit-langit apa? Mulut, ya. Ya, dan juga, ya, inilah, ya, sifat dari huruf ta ini, maka dia itu harus isti'la atau harus tebal. Dan juga di antara sifatnya huruf ta apa? Itbaq. Yang dimana itbaq apa? Tebal. Yaitu suara kita itu berada di antara punggung lidah dan langit-langit mulut. Ketika kita ucapkan, tetap suara ada di situ. Jadi bukan po, ti, tu. Kalau ti huruf apa tuh? Huruf ta. Salah. Jadi ketika kita mengomongkan, ya, menyebutkan po dengan harokat kasroh, maka di antara punggung lidah dengan langit-langit mulut. Ya. Nah, itulah cara antum bedakan ti-nya benar atau enggak. Coba, to. Poi. Nah, kira-kira suaranya di mana? Menyebarkah seperti ta? Apa di atas, di tengah-tengah? Kalau di tengah-tengah antara punggung sama ini boleh, benar. Ya, demikian pula so.
So, coba so. Si. Bener si? Salah. Kalau si apa huruf? Huruf sin, huruf sa. Nah, huruf sod tersebut sebagai urut itbaq juga, yaitu suaranya harus pada di lidah dengan langit-langit. Jadi apa? Si, so, si, ya, kemudian su. Antum ada nggak itunya suara di langit-langit tuh? Nah, kalau ada berarti itu sudah penetapannya itbaqnya sudah benar. Alhamdulillah sudah kita jelaskan ya. Ya syaitonir rajim. Rohnya apa? Tafkhim. Ya tafkhim atau tebal. Rajim ya syaitonir rajim. Dan tafkhim memang tidak perlu untuk dimonyongin. Syaitonir rajim enggak, karena enggak ada hubungan dengan mulut ya. Namun dia harus kita berikan haknya, yaitu lidah itu di gigi seri. Syaitonir gitu. Jadi di sini ada agak angkat dikit. Syaitonir rajim, nirrajim. Ya, kemudian suara menaik di langit-langit atas. Syaitonir rajim. Coba ro. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita baca bersama-sama ya. Ana dulu baru antum. Pertama, ta'awudz dulu. Kemarin alhamdulillah sudah kita jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian basmalah kemarin sudah kami sampaikan ya. Bismillah ya. Ba itu huruf apa? Syiddah. Sin huruf apa? Huruf apa? Hamas atau huruf yang tersamar suaranya. Jadi kita harus membacanya dengan jelas, bukan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi harus jelas. B-nya jelas, sin-nya jelas. Karena sin juga itu huruf apa? Syiddah-kah huruf sin? Atau tawassut? Hah? Sofir. Nah, itu dia ininya apa? Huruf ketika kita berhentikan, kita sukunkan. Dia syiddah-kah? Nah? Syiddah apa rokhawah? Yakin? Huruf sin? Coba tayyib kita sebutkan huruf syiddah apa? Fahathahu syakhsun sakata. Huruf sin di mana? Oh ya, astagfirullah. Nah, afwan lupa. Apa? Ajid? Oh, tayyib. Ajid, qatin, bakat. Barakallahu fikum. Lupa tuh ya. Ajid, qatin, bakat. Tayyib. Syiddah ada sin enggak di situ? Nah, tayyib. Kita sekarang tawassut. Tawassut apa? Linumar. Sinnya ada? Nah, berarti berarti kalau selain dari syiddah sama tawassut namanya apa? Rakhawah. Maka dia udara harus apa? Suara itu mengalir. Jadi bukan bismillah. Kalau langsung berhenti namanya adalah syiddah. Bad. Ya misalkan ba, baqo, bato, itu syiddah. Tapi kalau ini sin, maka dia harus suaranya itu ngeremnya terus ada gitu suaranya. Enggak langsung berhenti. Enggak. Ya. Demikian pula enggak sedikit tapi dia banyak. Bis. Ya. Bis dan lain sebagainya. Huruf H juga sama. Nah ini dia ada ya lebihnya gitu suaranya ketika kita sukunkan. Bismillah ya. Kemudian tarkik sudah kami sampaikan. Kemudian Ar-Rahman. Rohnya apa? Tafkhim. Kemudian ma. Kemudian ya 2 harokat saja, tidak boleh lebih. Kalau lebih maka lahannya apa? Lahannya khafi. Ya lahannya khafi. Bukan kalau antum ketika masih TPA, masih SD, baca gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Salah itu ya. Nah, itu salah karena 2 harokat saja. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian huruf mim ditinjau dari berhentinya huruf, dia syiddah, rakhawah atau tawassut? Bainah. Bainiyah atau rakhawah? Tawassut atau bainiyah? Tawassut. Maka di sini kita harus suaranya itu mengalir tapi sedikit. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim. Kurang. Ya kita berikan haknya. Nirrahim. Nah, ada emnya dikit, tapi nggak boleh lebih-lebih. Nggak boleh juga. Ya, jadi terbiasa saja. Seperti itu. Fahim dong?
Alhamdulillah kemarin sudah kami sampaikan ya pembacaan tentang surat atau Al-Fatihah ta'awudnya, demikian pula basmalahnya. Mari kita sekarang buka mushafnya. Mau mushaf? Ya silakan, atau kalau tidak maka insyaallah pada paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian antum dengan ini bisa dengan lagamnya macam-macam gitu ya. Yang terpenting antum jangan melakukan takalluf atau berlebihan. Jadi maksudnya antum membebani diri. Senang sama syai ini, ikutin syai ini suaranya. Sedangkan suaranya pas-pasan. Ya, jangan. Jadi kita ya udah biasa saja. Kalau memang tidak bisa nada dasar aja. Ya, antum tadi alhamdulillah sudah bacakan. Thayyib, barakallahu fikum. Ya, kita akan membahas ayat yang kedua dari Al-Fatihah menurut sebagian para ulama, atau ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah menurut sebagian para ulama. Di antara adalah pendapatnya Imam Malik, demikian pun dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan surat yang kedua atau Alhamdulillah itu adalah ayat yang pertama ya dalam surah Al-Fatihah. Ini perbedaan pendapat saja dalam masalah ini. Thayyib ya, ini adalah ayat yang kedua kita katakan dalam mushaf ya, dalam surah Al-Fatihah. Apa itu? Yang pertama adalah alhamdu. Alhamdu. Sifat hurufnya apa? Syiddah. Ya. Apa tadi? Ajid. Baik. Nah, sehingga A tersebut yang huruf yang jelas ketika kita ucapkan. Jadi bukan alhamdulillah, jangan digentak. Biasa saja kita berikan di situ hurufnya secara kamil sempurna ya. Syiddah tersebut kita berikan haknya. Kemudian ya. Nah, pun tidak boleh kita langsung alhamdulillahirabbil alamin. Karena lam itu diantara sifat hurufnya apa? Kalau kita berhentiin kita sukunkan apa? Syiddah apa rokho apa? Bainiyah tawasud. Kita ngomong tawasud aja ya. Tawasud. Apa hurufnya? Lin Umar. Ya, Lin Umar. Ada huruf lam di situ? Ada. Lin Umar. Nah, sehingga di situ kita keluarkan sedikit aliran suara pada makhraj ya huruf lamnya. Coba Jadi bukan tapi kita berikan ya. Begitu. Paham? Dan huruf lam, huruf qalqalah bukan. Alhamdu. Nah, ini sudah salah. Alhamdu. Ini sudah memberikan tajwid yang salah, demikian pula makhraj dan juga sifat yang salah pada huruf lamnya. Maka apa namanya lahannya? Masih khafi ya, karena berkaitan dengan tajwid. Ya, selanjutnya. Ya, sehingga kita baca Coba bukan 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 juga bukan. Biasa aja ya, Jadi tidak terlalu dibuka alhamdulillah. Ya, yang penting kita jelas di situ. Taib. Kemudian huruf H. Nah, huruf H di situ, huruf H itu dia makhrajnya di mana? Tenggorokan. Al-halq tepatnya di mana? Al-wasth atau di tengah tenggorokan. Temannya apa? Ain. Nah, sehingga kita berikan haknya yaitu di tengah tenggorokan. Al-ha. Coba ha. Barakallahu fik. Ya, ha. Nah, ini adalah ya huruf juga ha ini bagian dari huruf apa? Hamas ya. Ada suara itunya sebenarnya. Ya, jadi di sini ada huruf ha. Nah, bukan huruf ha. Nah, kalau seorang baca alhamdu, dia lahannya jali atau khafi? Jali atau khafi? Jali. Ya, jali. Jelas salatnya sah atau tidak? Tidak. Kalau memang dia bisa baca itu tapi dia tidak peduli dengan belajar, nah itu bisa salah. Tapi kalau emang dia mentok sampai situ, ya udah. Kadang kan ada butuh proses ya, baca makhraj huruf dengan benar kadang-kadang butuh proses, tidak langsung. Misalnya contoh ada yang alamin nggak bisa-bisa, karena perlu ada ini. Kita kasih tahu pun masih, ya Ustaz kadang-kadang mendapatkan jamaah seperti itu. Dikasih tahu alamin, ngalamin apa Pak?
Itu bertahun-tahun masih belum bisa ya, mungkin karena lahjatnya atau bagaimana. Wallahu alam. Demikian pula ya, mungkin di orang Makassar, ada Makassar di sini. Sulawesi siapa? Daud, masih Daud. Sakit? Oh. Ya, Sulawesi. Makassar. Nggak ada yang Makassar? Ya, orang Makassar itu banyak yang dia roknya dibaca ra. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah, perlu ada temen Nana itu orang Makassar. Orang Makassar ya, satu kelas. Kalau lagi formal bacanya ro. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau nggak formal lagi biasa nih, ya, misalkan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman buat kita semua misalkan. Jadi dibacanya ra. Ya karena emang dari dulunya mungkin dia dibacanya ra gitu. Nah, sedangkan nggak ada huruf ra, ya adanya huruf ro. Baik, kita kembali kepada ha ya. Ini ketika ha yang kecil kita sebut ya, kalau orang kita namanya adalah ha kecil diganti dengan ha besar. Kalau orang kita sebutnya ha besar, tapi di sana nggak ada di Arab mah. Ketika ada yang baca alhamdu, maka dia lahan jali. Kenapa disebut lahan jali yang batalkan sholat ya? Karena artinya beda. Apa arti alhamdu, ada yang tahu? Alhamdu artinya adalah kematian atau kerusakan, keburukan. Nah, silakan cek di kamus ya dengan menggunakan ha. Alhamdu lillahi, untuk Allah. Berarti alhamdulillah berarti kematian untuk Allah. Na'udzubillahi min dzalika. Ini kalau bahkan kalau sengaja dosa ini. Bahkan kalimat yang bisa membawa ke arah ya na'udzubillah ya. Maka di sini perlu kita latih. Ha itu perlu kita latih ya. Baik. Ya, alham. Kemudian selanjutnya huruf mim. Tadi apa? Ketika sifat huruf, ketika huruf-huruf dimatikan, mim ini sifatnya apa? Tawassut. Artinya adalah kita berikan haknya. Jangan alhamdulillah, jadi nggak sempat nikmati mim gitu. Ya, kita di situ sejenak dulu karena ada suara di situ mengalir sedikit. Alhamdu, begitu. Coba alhamdu. Baik. Kemudian du ya. Nah, huruf du dia makhraj temannya apa? Huruf po dan huruf ta. Dan itu di gigi seri ya. Ujung gigi seri menempel di ujung lidah menempel di dua gigi seri bagian atas. Ya. Bukan digigit. Coba da. Nah, kemudian da ini dia dhammah. Kita harus indimam asy-syafatain atau kita memonyongkan bibir. Alhamdu. Baik. Alhamdu. Baik, bisa? Alhamdulillah. Lillahi. Baik. Lillahi itu dia tafkhim atau tarqiq? Tarqiq, maka kita berikan lillah, bukan lillah. Kita tarqiq enggak, tafkhim enggak. Karena ya loh itu dia sifatnya tafkhim. Ya, kita berikan lillah. Naam. Dan tadi alhamdu di antara yang yang merubah atau disebut sebagai lahan jali ya, kita kembali ya, alhamdu adalah huruf ha diganti huruf apa tadi? Huruf ha. Alhamdu, ini lahan jali. Yang kedua apa? Huruf ha diganti dengan huruf kha. Alhamdu, itu ada. Kadang aneh kan alhamdu, tapi ada. Alhamdulillah gitu. Ini salah. Ini lahan jali. Dan terkadang huruf da-nya dikeluarin, digigit. Alhamdu. Kalau du maka jadi huruf apa? Za. Ini lahan jali. Tidak boleh huruf alhamdu jadinya huruf du, huruf za tuh. Harusnya dia di belakang. Alhamdu. Ya, ini lahan jali kalau kita merubah huruf ha menjadi ha atau kha. Demikian pula huruf da dibaca dengan huruf za. Ya, ini tidak diperbolehkan. Baik. Jadi tidak boleh dikeluarkan ya. Alhamdu jangan. Alhamdu nanti huruf da nanti keluarnya. Kemudian lillah. Kalau Anda baca lillahi, lahan apa? Lahan khafi karena dia ininya aja apa? Panjangnya saja berkaitan dengan tajwid dia, maka ini tidak mengapa, artinya tidak batal sholat, tapi disebut oleh sebagian para ulama itu sudah berdosa karena memberikan atau melupakan haknya yang harus diberikan malah kelebihan. Naam. Baik, ya, coba ikutin anak.
Alhamdulillahi. 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 Dan hadis ini ha besar bukan hi ya. Thayyib. Yang selanjutnya adalah Rabbi. Ya ra ini tafkhim tarkik? Tafkhim. Ketika ada orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jali khafi. Kenapa jali? Karena tasydidnya hilang. Setiap syiddahnya dihilangin maka dia jali. Karena tadi Imam Nawawi mengatakan ada berapa? 14. Kalau kurang dari 1 maka jali, tidak sah hurufnya. Banyak ya, banyak yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ini salah. Harusnya Rabbi. Ya ra ini tafkhim ya, masuk ke huruf ba, ya Rabb. Nah, di sini karena dia adalah huruf syiddah, itu langsung masuk Rabb, kemudian dikasrokan Rabbi. Ya Rabbi. Jadi bukan Rabbi gitu. Rabbi seperti sifatnya rakhawah atau bainiyah. Rabbi enggak ada karena huruf ba itu dia itu ya sifatnya apa tadi? Hurufnya syiddah. Naim ya. Rabbi. Coba Rabbi. Baik. Selanjutnya adalah ya alamin, huruf a lagi nih ketemu. Alamin, a di mana? Tenggorokan bagian tengah. Alamin. Bukan ngalamin, bukan. Ya, a huruf a. A-i-u, ya bukan ngangingu atau a-i-u, salah. Harus a. Harus a. Naam. A ya. Baik. Coba. Silakan. A. 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 I. U. Bukan au, masih a ini. Masih a. A-i-u. A-i-u. Ba. A-i-u ba. A-i-u ba. Oke. Ba-nya dia, ainnya dialirkan suara. Itu apa? At-tawassut atau bainiyah. Apa hurufnya? Lin Umar ya. Lin Umar itu huruf-hurufnya. Nah, sehingga di sini adalah ya a dua harakat ya, harus a bukan a. Karena kalau antum membaca Rabbil Alamin, al-alam, ada yang tahu alam artinya apa? Hah? Alam atau alam? Apakah alam, betul sih bisa. Tapi kalau berhenti di situ alam, apakah betul? Apakah kamu tahu gitu ya? Alamun misalkan. Alamun itu bisa artinya adalah angan-angan. Angan-angan. Alam. Kita punya angan-angan adalah dalam bahasa adalah alam. Atau bisa juga alam itu artinya adalah penyakit. Ya, penyakit. Maka ini bahaya. Jadi Rabbil Alamin bisa artinya adalah Tuhannya penyakit, atau Rabbil Alamin Tuhannya angan-angan. Wah, kalau kita mengganti ain menjadi a, maka di sini dia lahannya adalah jali jelas, dan orang yang baca itu dengan sadar maka dia berdosa dan juga sholatnya tidak sah. Nah, ini harus kita berhati-hati dalam masanya. Jadi ya kita menggunakan huruf a. Alamin ya, lam. Kemudian mi di sini ada kasroh ya, maka kita kasr, kita pecahkan bibir, bukan bibirnya pecah-pecahin bukan, ya, tapi kita tersenyum, min, dan kemudian nun kita berikan sifatnya ketika dimati, yaitu sifatnya apa? Tawassut, yaitu ada sedikit aliran suara yang tersisa. Jadi bukan alamin, kurang, alamin, nah gitu. Dan bukan juga alamin. Nah, itu kelebihan. Ya, karena itu sifatnya adalah sifat ya rakhawah kalau memang dia agak lama, tapi ini adalah sifatnya apa tadi? Tawassut yang dia hanya sebentar. Baik. Ya, kita akan baca ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Ya, siapa yang memuja? Silakan angkat tangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Said.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, barakallahu fikum. Karman. Baca. Iya, bacalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya. Rehan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Fauzan, ro-nya tafkhimkan ya. Ro. Baik, tafadhal baca silakan Fauzan. Hah? Lamnya tidak boleh. Alham. Masih terdengar. Masih kedengaran. Alham bukan alham. Jadi kalau al itu dia mantul. Alham. Tayyib, tafadhal. Ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba kita baca dari dari ta'awudz, ayat dari ulang ya. Coba ya, kita ulang. Saya ulang dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ulang ya karena ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Naam, siapa yang mau untuk membaca? Fadhal, Said angkat tangan tadi, silakan. Said. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Baik itu santri semua, demikian pula kepada ikhwan dan juga akhwat fillah di rumah. Dan silahkan ya untuk bisa latihan sebelum nanti baca Al-Fatihahnya semua. Silakan latihan di rumah dan mulai untuk menyetor ke ana baca Al-Fatihah dari ayat yang pertama sampai ayat yang keberapa tadi? Keempat ya. Keempat. Monggo tafadhol untuk latih terus. Nanti insyaallah untuk lebih banyak, lebih bagus juga baca Al-Fatihahnya. Dan insyaallah juga yang didengarkan tidak secara spesifik ya harus benar-benar sifat hurufnya terlalu dalam gitu, tidak. Yang terpenting adalah kita terhindar dari lahan. Jadi saya ulangi lagi. Yang terpenting kajian kita di sini adalah tujuan kita adalah menghindari lahan jali sama lahan khafi. Ya, khafinya itu yang khafi yang masih terlihat lah nampak ya. Karena ada khafi yang memang benar-benar bisa dilihat. Khafi yang memang benar-benar dia tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang ahli qiraah ya, dan kita hanya melihat khafi yang nampak saja. Ya, adapun khafi yang agak tersamar, insyaallah kita tidak terlalu dalam ke sana. Yang terpenting adalah awal di kita ini belajar baca Al-Fatihah adalah untuk bisa dibawa ketika kita sholat, dan akhirnya sholat kita semakin berkualitas dan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Naam, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih ya sudah hadir pada hari ini, dan terus kita semangat di bulan yang mulia ini dengan mengerjakan amal soleh, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa berkahi hidup kita di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.